Tanpa kesepakatan antara serikat pekerja dan manajemen, tidak ada satupun robot yang boleh masuk ke lokasi pabrik. Pada 22 Januari 2026, Serikat Pekerja Pindad membuat sebuah deklarasi bersejarah. Tanpa kesepakatan antara serikat pekerja dan manajemen, tidak satupun robot boleh masuk ke lokasi pabrik. Robot humanoid Atlas yang diungkapkan oleh grup Pindad di pameran CES 2026 seketika melambungkan harga saham Pindad ke level tertinggi sepanjang masa. Kapitalisasi pasarnya untuk pertama kalinya menembus 1.000 triliun dan kalangan analis pasar modal memprediksi harganya bisa mencapai Rp25.000 per lembar. Namun ada pihak yang menyiram air dingin ke pencapaian bersejarah ini. Pihak itu adalah Serikat Pekerja Pindad. Dengan gaji rata-rata 1 miliar per tahun, biaya tenaga kerja untuk 3 orang dalam operasional 24 jam adalah 3 miliar per tahun, tetapi robot hanya memerlukan biaya perawatan setelah biaya pembelian awal. Serikat Pekerja menyatakan hal ini sambil berargumen bahwa pengenalan robot mengancam lapangan pekerjaan. Apakah tindakan Serikat Pekerja ini merupakan perlindungan hak yang sah, ataukah ini adalah egoisme kolektif yang melawan arus zaman? Hari ini kita akan mengupas tuntas mengapa Serikat Pekerja Pindad mendeklarasikan penolakan terhadap satu pun robot dan apa yang melatar belakangi keputusan tersebut. Pada awal Januari 2026, arena pameran CES di Las Vegas, Amerika Serikat dipenuhi dengan euforia. Pindad Robotics, anak perusahaan robotika dari grup Pindad, untuk pertama kalinya memperkenalkan robot humanoid Atlas. Media di seluruh dunia menyoroti kemampuannya berjalan seperti manusia, menggerakkan sendi-sendinya dengan bebas dan memindahkan komponen. Grup Pindad mengumumkan rencana ambisiusnya. Hingga tahun 2028 mereka akan membangun pabrik pengecoran robot di Amerika Serikat dan memproduksi 30.000 unit Atlas per tahun untuk diimplementasikan di lokasi manufaktur. Lokasi penempatan pertama telah ditentukan, yaitu pabrik Pindad di Texas, Amerika Serikat. Respons pasar sangat luar biasa. Harga saham Pindad terus memecahkan rekor tertinggi, setiap hari melonjak hingga 15.000 per lembar. Namun ketika berita ini sampai di dalam negeri, suasana di pabrik Bandung menjadi sangat dingin. Serikat Pekerja Pindad melalui buletinnya pada tanggal 22 menyatakan sikap keras mereka. Mereka mengungkapkan perasaan yang campur aduk dengan kalimat, "Kami tidak tahu harus tertawa atau menangis." Bukankah kenaikan harga saham adalah hal yang baik? Pikiran Serikat Pekerja berbeda. Dalam situasi apapun dari sudut pandang pekerja, ini bukanlah kabar yang disambut baik. Untuk memahami Serikat Pekerja Pindad, kita perlu melihat angka-angka. Sejarah 30 tahun mereka adalah sejarah pemogokan. Sejak era reformasi pada tahun 1998 hingga 2024, dalam 26 tahun Serikat Pekerja Pindad telah melakukan pemogokan selama 20 tahun. Khususnya dari tahun 2007 hingga 2013, mereka mencatatkan rekor pemogokan selama 7 tahun berturut-turut. Mari kita lihat pemogokan terbaru pada September 2025. Meskipun hanya pemogokan parsial selama 3 hari, kerugian produksi sangat besar. Pabrik di Bandung, Surabaya, dan Batam berhenti beroperasi secara bersamaan, menyebabkan kerugian produksi rata-rata 4.800 unit kendaraan per hari. Jika diubah ke dalam nilai uang, berapa jumlahnya? 600 miliar per hari. Dalam 3 hari kerugiannya mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Namun di sini muncul sebuah pertanyaan. Mengapa Serikat Pekerja berulang kali melakukan pemogokan? Para ahli menunjuk pada masalah struktural. Jika Dewan Eksekutif Serikat Pekerja mencapai kesepakatan tanpa melakukan pemogokan, mereka akan dituduh berkompromi terlalu cepat dan tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Akibatnya mereka akan kalah dalam pemilihan berikutnya. Dunia sudah memasuki era robot. Elon Musk dari Tesla telah mengumumkan akan menempatkan ribuan robot Optimus di pabriknya pada akhir tahun 2025. Ia juga mengungkapkan rencana untuk memproduksi 1 juta unit per tahun pada tahun 2030 dan menjualnya seharga 20.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Meskipun produksi tertunda pada pertengahan 2025, karena keterbatasan teknis, Tesla sudah menguji coba 2 unit Optimus di pabrik Fremont sejak Januari 2024. Tiongkok bergerak lebih cepat. Perusahaan robot humanoid Tiongkok seperti Edgebot dan Unitree sudah menguasai lebih dari separuh instalasi robot humanoid global pada tahun 2025. Pabrik-pabrik mobil di Tiongkok secara bertahap mulai menggunakan robot humanoid.
BMW sedang menguji coba robot humanoid di pabriknya di South Carolina, AS, bekerja sama dengan perusahaan robot Figure AI. Perusahaan mobil listrik Tiongkok seperti BYD XPeng dan NIO juga mempercepat otomatisasi pabrik mereka. Mengapa semua orang begitu tergila-gila dengan robot? Jawabannya sederhana: biaya tenaga kerja dan produktivitas. Serikat Pekerja Otomotif tiga besar di AS melalui pemogokan pada tahun 2023 berhasil mendapatkan kenaikan upah sebesar 25% selama 4 tahun. Upah rata-rata per jam naik dari 0,32 menjadi 0,40. Serikat Pekerja Mobil di Jerman bahkan lebih kuat, ketika Volkswagen mempertimbangkan untuk menutup pabrik di Jerman demi efisiensi biaya. Serikat pekerjanya merespons dengan pemogokan besar-besaran. Dalam situasi seperti ini, robot terlihat seperti penyelamat. Setelah biaya investasi awal kembali, robot dapat bekerja 24 jam tanpa henti, tidak melakukan pemogokan dan tidak memerlukan dana pensiun. Inilah alasan mengapa Grup Pindad menginvestasikan dana yang sangat besar dalam pengembangan Atlas. Memprioritaskan penempatan di pabrik di Texas pada tahun 2028 juga merupakan pilihan strategis. Di Amerika Serikat, kebijakan tarif dari pemerintahan Trump periode kedua membuat produksi lokal menjadi suatu keharusan. Namun biaya tenaga kerja di AS lebih tinggi daripada di Indonesia. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa upah rata-rata pekerja pabrik di AS Rp300 juta lebih tinggi daripada di Indonesia. Dengan menempatkan robot di sana, biaya produksi akan turun dan produktivitas akan meningkat. Ini benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Lalu bagaimana dengan tingkat produktivitas pabrik Pindad di dalam negeri? Tidak ada data resmi. Baik Pindad maupun Serikat Pekerja tidak mempublikasikan angka ini. Namun dengan menggabungkan pandangan para ahli industri dan penelitian akademis, kita bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja per jam di Indonesia adalah 0,258. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata OECD sebesar 0,565. Ini adalah level terendah di antara negara-negara maju. Ada sebuah studi yang membandingkan pabrik Pindad di Texas dengan pabrik di Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi produksi di pabrik AS lebih tinggi untuk model kendaraan yang sama. Mengapa hal ini terjadi? Pertama, seringnya pemogokan. Ketika lini produksi berhenti karena pemogokan, stok komponen menumpuk dan logistik menjadi kacau. Setelah pemogokan berakhir, mereka harus mengejar target produksi dengan metode kerja yang dipaksakan. Kedua, penolakan terhadap sistem baru. Dalam sebuah penelitian tahun 2004, Serikat Pekerja Pindad menolak sistem produksi sel dan sistem insentif individu yang diusulkan perusahaan. Alasannya adalah sistem tersebut dapat merusak solidaritas serikat pekerja. Sistem produksi sel adalah metode efisien yang telah terbukti di pabrik-pabrik seperti pabrik Volvo di Uddevalla. Namun Pindad masih mempertahankan metode konveyor tradisional. Ketiga, sikap kerja. Ingatkah Anda dengan insiden perjuangan Wi-Fi beberapa tahun lalu? Perusahaan mengusulkan agar Wi-Fi hanya dapat digunakan saat jam makan karena banyak karyawan yang menonton YouTube atau film selama jam kerja. Serikat Pekerja langsung menentangnya. Mereka menolak kerja lembur di akhir pekan dengan alasan tindakan tersebut sepihak tanpa konsultasi sebelumnya, dan akhirnya perusahaan menyerah dalam 2 hari dan membatalkan pembatasan Wi-Fi. Publik tercengang. Bahkan dari dalam Serikat Pekerja sendiri muncul komentar bikin malu saja. Keempat, paradoks subkontraktor internal. Mengutip ungkapan dari karyawan subkontraktor internal di salah satu anak perusahaan Pindad, ada lelucon getir yang beredar. Subkontraktor tingkat pertama bekerja 3 kali lebih keras dari karyawan tetap dan kami bekerja 3 kali lebih keras dari subkontraktor tingkat pertama. Jadi kami bekerja 9 kali lebih keras dari karyawan tetap. Produktivitas yang rendah ada pada karyawan tetap, tetapi yang kehilangan pekerjaan adalah pekerja non-tetap. Inilah realitas di pabrik Pindad. Serikat Pekerja Pindad menganggap diri mereka sebagai pejuang yang melindungi hak-hak pekerja. Argumen mereka ada benarnya. Sejak era reformasi setelah tahun 1998, Serikat Pekerja Pindad memang telah meningkatkan taraf hidup para pekerja. Gaji bulanan rata-rata yang pada tahun 1998 sebesar Rp600.000 naik hampir 3 kali lipat menjadi Rp200.000. 00 pada tahun 2001. Mereka berjuang melawan PHK massal selama krisis moneter
dan mengklaim telah memelopori pengorganisasian pekerja non-tetap. Namun ada kontradiksi besar di sini. Serikat Pekerja Pindad beroperasi sebagai bagian dari Federasi Serikat Pekerja Logam Nasional. Secara teori mereka harus berjuang untuk kepentingan semua pekerja logam. Namun pada kenyataannya dalam pemogokan September 2025 tuntutan Serikat Pekerja adalah sebagai berikut: kenaikan gaji pokok sebesar Rp1.500. 00 pembagian 30% dari laba bersih tahun lalu sebagai bonus kinerja. Perpanjangan usia pensiun menjadi 64 tahun. Penerapan sistem kerja 45 hari seminggu. Perusahaan menawarkan kenaikan gaji pokok Rp950.000 bonus 400%, ditambah uang tunai Rp10 juta dan 300 lembar saham. Total nilainya lebih dari Rp200 juta. Namun Serikat Pekerja menolaknya dan melancarkan pemogokan. Penolakan robot oleh Serikat Pekerja Pindad sebenarnya bukanlah hal baru. Mereka secara konsisten menolak semua perubahan. Pada September 2025, Serikat Pekerja menuntut penambahan klausul baru dalam perjanjian kerja bersama. Isinya adalah bahwa setiap ekspansi bisnis baru atau penambahan pabrik perakitan di luar negeri harus mendapat persetujuan dari Serikat Pekerja. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hak prerogatif manajemen. Artinya, jika perusahaan ingin membangun pabrik kendaraan listrik baru atau memperluas pabrik di Amerika Serikat, mereka harus mendapatkan izin dari Serikat Pekerja. Apa alasannya? Mereka mengklaim ini terkait langsung dengan keamanan kerja. Kenyataannya, Serikat Pekerja mengkritik keras peningkatan kapasitas produksi di pabrik Texas. Apa yang terungkap di sini adalah kesalahpahaman mendasar dari Serikat Pekerja. Pindad bukanlah perusahaan milik negara yang beroperasi di ruang hampa. Ini adalah perusahaan multinasional yang bersaing di pasar global. Pada akhirnya siapa yang akan dirugikan? Tentu saja para anggota Serikat Pekerja itu sendiri. Bapak Budi Santoso, Wakil Direktur Utama Grup Pindad, dalam konferensi pers di CES 2026 mengatakan, "Kami berencana untuk menempatkan robot yang produktif untuk pekerjaan berbahaya berulang dan dihindari. Dengan diperkenalkannya robot akan tercipta lapangan kerja baru yang terkait dengannya. Apakah itu benar? Sejarah membuktikannya. Perdebatan yang sama terjadi selama revolusi industri. Para pekerja menghancurkan mesin karena mereka percaya mesin akan menghilangkan pekerjaan. Gerakan Luditi, namun hasilnya adalah lebih banyak pekerjaan tercipta. Pekerjaan untuk membuat mesin, pekerjaan untuk mengelola mesin, pekerjaan untuk menjual produk yang dibuat oleh mesin. Industri otomotif juga demikian. Ketika lengan robot diperkenalkan pada tahun 1980-an, ada kekhawatiran yang sama. Namun lapangan kerja di industri otomotif justru meningkat. Mengapa? Karena produktivitas meningkat, harga mobil turun dan permintaan meledak. Masalahnya adalah pekerjaan semacam ini tidak diberikan kepada pekerja produksi yang ada. Mereka perlu mempelajari keterampilan baru dan memerlukan pelatihan ulang. Negara-negara maju sudah mempersiapkan diri. Jerman dengan kebijakan Industri 4.0 menginvestasikan anggaran yang sangat besar untuk pelatihan ulang para pekerja. Jepang telah membangun sistem pendidikan seumur hidup. Sementara di Indonesia, Serikat Pekerja mengatakan, tidak boleh ada satu robot pun tanpa persetujuan pemerintah. Perusahaan dan Serikat Pekerja sendiri belum menciptakan program pelatihan ulang. Penolakan robot oleh Serikat Pekerja Pindad pada akhirnya adalah pertarungan melawan waktu. Meskipun produksi Optimus Tesla tertunda pada tahun 2025, produksi massal akan dimulai pada akhir tahun 2026. Edgebot dan Unitree dari Tiongkok sudah memproduksi ribuan unit. BMW, BYD, dan Xpeng sedang menempatkan robot di pabrik mereka. Jika hanya Pindad yang tidak menggunakan robot, mereka akan kalah dalam persaingan. Jika kalah dalam persaingan, mereka akan kehilangan pangsa pasar. Jika kehilangan pangsa pasar, volume produksi akan menurun. Jika volume produksi menurun, jumlah pekerjaan akan berkurang. Pekerjaan yang coba dilindungi oleh Serikat Pekerja justru akan hilang. Sejarah telah menunjukkan jawabannya. Lihatlah kasus General Motors Indonesia. Serikat Pekerjanya bersikap keras dan terus-menerus berkonflik dengan perusahaan. Hasilnya adalah rumor penutupan yang tak henti-hentinya, pabrik-pabrik ditutup satu persatu dan lapangan kerja terus berkurang. Bagaimana dengan Ford Indonesia? Mereka akhirnya hengkang dari pasar dan lebih banyak orang kehilangan pekerjaan. Di masa depan ada dua skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, Serikat Pekerja mengubah sikapnya.
Mereka menerima pengenalan robot dengan syarat tetapi menegosiasikan hal-hal seperti penyediaan program pelatihan ulang implementasi bertahap dan jaminan masa kerja hingga pensiun. Perusahaan berinvestasi dalam teknologi generasi berikutnya di pabrik dalam negeri dan menciptakan pabrik pintar di mana robot dan manusia bekerja sama. Jumlah pekerjaan mungkin berkurang tetapi kualitasnya meningkat dan Indonesia menjadi negara terdepan dalam teknologi robot. Skenario kedua, Serikat Pekerja menolak sampai akhir. Pindad menghentikan investasi di pabrik dalam negeri dan memprioritaskan penerapan semua teknologi baru di pabrik luar negeri. Pabrik dalam negeri secara bertahap menjadi pabrik usang yang hanya memproduksi model-model lama dan kehilangan daya saing. Volume produksi terus beralih ke luar negeri dan dalam 10 tahun jumlah pabrik dalam negeri berkurang setengahnya, 40. Lapangan kerja yang ingin dipertahankan oleh Serikat Pekerja berkurang menjadi 20.000. Menurut Anda, skenario mana yang akan menjadi kenyataan? Sebagai penutup, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah Serikat Pekerja benar-benar berjuang untuk para buruh, ataukah mereka hanya berusaha melindungi hak-hak istimewa kelompoknya? Jawaban atas pertanyaan ini silakan Anda simpulkan sendiri.